Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 7 ketemu lagi ya dengan Ibu pada pelajaran IPA ya. Di IPA pada semester 2 ini kita akan memulai pada materi organisasi kehidupan. Nah, di dalam sistem organisasi kehidupan ini ada tingkatan organisasi kehidupan, yaitu pertama organisme. Kemudian di dalam organisme ini terdapat sistem organ. Kemudian di dalam sistem organ terdapat organ, di dalam organ terdapat jaringan, dan di dalam jaringan ini terdapat sel. Di sini ya, ini organisme. Kemudian ini ada sistem organ. Kemudian ada organ, jaringan, kemudian ada di dalam jaringan ada sel gitu ya. Nah, ini organisme ini makhluk hidup ya, organismenya. Kemudian di dalam organisme ini terdapat sistem organ ya. Ini sistem organ. Kemudian di dalam sistem organ ini terdapat organnya. Organnya ini di dalamnya terdapat jaringan. Nih, seperti ini ya. Nah, di dalam jaringan ini terdapat sel ya, terdapat sel. Nah, apa itu sel? Sel ini merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup ya. Kemudian ini jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel sejenis yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian organ. Organ ini kumpulan jaringan berbeda bentuk dan fungsi. Kemudian sistem organ, kumpulan organ yang saling bekerja sama melakukan fungsi tertentu. Kemudian organisme merupakan makhluk hidup yang membutuhkan keterkaitan sistem organ. Sel. Tadi sel itu apa? Satuan terkecil dari makhluk hidup. Nah, di dalam sel ini terdapat eukariot. Eukariot ini mempunyai membran inti. Kemudian ada juga prokariot yang tidak mempunyai membran inti. Eukariot atau yang mempunyai membran inti ini terdiri dari amuba, alga merah, jamur, ada juga contohnya itu tumbuhan, hewan, dan manusia ya. Nah, di dalam eukariot ini terdapat bagian sel terdiri dari membran sel, sitoplasma, organel, dan inti sel. Nah, prokariot ini ya contohnya itu bakteri dan ganggang hijau biru ya. Nah, di dalam sel hewan, di dalam sel hewan ini terdapat peroksisom ya ini, kemudian sentrosom dan sentriol ini. Kemudian terdapat lisosom, kemudian terdapat ribosom, kemudian ada pili, ada membran sel ya ini, kemudian ada retikulum endoplasma ya, kemudian ada inti sel atau nukleus, kemudian ada inti sel dan atau nukleus, kemudian ada membran inti dan plasma, kemudian ada retikulum endoplasma, kemudian ada mitokondria, ada sitoplasma, kemudian ada organel sekresi dan badan Golgi ya ini. Kemudian nih ada sel pada tumbuhan. Terdapat mitokondria ya, kemudian ada lisosom, ada sitoplasma, ada kloroplas, ada ribosom, ada retikulum endoplasma, ya. Kemudian ada inti sel atau nukleus, kemudian ada membran inti dan plasma. Ini ya membran inti dan plasma, kemudian ada dinding sel, ada plasmodesmata, ada membran sel, ada badan Golgi, ada organel sekresi, dan peroksisom. Kemudian ada lagi, di sini ada dinding sel, membran plasma, nukleus, Re, kemudian ribosom, kemudian sitoplasma, ada badan Golgi, ada mitokondria, ini ya, kemudian ada apa? Vakuola, kemudian ada kloroplas ya, gitu. Nah, fungsi bagian sel. Fungsi bagian sel ini membran sel. Itu fungsinya mengatur keluar masuk materi sel, kemudian komunikasi sel. Kemudian ada sitoplasma, merupakan cairan sel, tempat mengapungnya organel sel. Kemudian ini ada inti sel.
Di dalam inti sel ini ada pusat aktivitas sel, memiliki materi genetik DNA ya, dan protein, kemudian reproduksi sel. Nah, fungsi bagian sel ini. Di sini ada organel sel ini terdapat ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, ada lisosom, badan mikro. Fungsinya untuk apa ribosom? Sintesis protein sel. Kemudian retikulum endoplasma untuk sintesis protein dan lemak. Kemudian penghubung inti sel dengan sitoplasma. Kemudian ada badan Golgi untuk sekresi karbohidrat dan lemak dan membawa protein di sel. Kemudian ini ada fungsi dari mitokondria, itu untuk respirasi sel dan metabolisme sel. Kemudian ini pusat energi sel. Terus lisosom menghasilkan enzim pencernaan, mencerna materi tak terpakai di sel dan materi asing berbahaya, berperan dalam peremajaan sel. Kemudian ada badan mikro. Badan mikro ini yaitu enzim pencernaan yang menetralkan racun dan enzim yang mengubah lemak menjadi gula. Nih, yang hanya ada di sel tumbuhan ini yaitu dinding sel, terbuat dari selulosa tebal dan kuat. Fungsinya apa? Melindungi dan menjaga bentuk sel. Kemudian ada vakuola sentral. Ini berisi cairan, protein, mineral, dan cadangan makanan. Kemudian ada plastida atau kloroplas, berisi klorofil atau zat hijau daun, berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Yang ada di sel hewan. Yang hanya ada di sel hewan berarti ada apa aja? Sentrosom fungsinya mengatur darah saat pembelahan sel. Kemudian lisosom menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna materi berbahaya dan organel tua. Kemudian ada flage atau silia. Flage alat gerak sel. Kemudian silia alat gerak sel menyaring kotoran dan debu, menyerap sari makanan. Bentuk selnya itu, bentuk sel hewan itu bulat, pipi, bikonkav, kubus, silinder, gelendong, dan bersilia. Sel tumbuhan ini bentuk-bentuknya persegi panjang, batang atau tiang dan tidak beraturan, begitu ya. Nih, bentuk sel hewan ya. Kemudian ini untuk cakram bikonkav, ini yang bentuknya gelendong, ini yang bentuknya pipih berserabut, ini pipi, kubus, dan silinder. Kemudian ini bentuk sel pada tumbuhan, tiang atau batangnya, ini bentuk tiang atau batang ya, ini bentuk yang tidak beraturan, ini berbentuk pipa, begitu. Nah, mungkin sekian ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semua materi yang telah Ibu sampaikan ya. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.